Pemirsa dan Bapak Ibu hadirin, kita berada di segmen 4 debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Dalam segmen 4 ini juga kita akan nantinya menyaksikan kembali pertanyaan yang disampaikan panelis melalui amplop yang sudah dimasukkan ke dalam fishbowl dan juga akan dijawab langsung oleh pasangan calon. Terdapat 2 pertanyaan nanti yang akan siap untuk dijawab oleh pasangan calon, dan izin saya akan mengambil 1 amplop terlebih dahulu di dalam fishbowl berikut. Hadirin dan juga pemirsa, masih tersegel, artinya keaslian dan juga kerahasiaan dari pertanyaan melalui panelis ini masih terjaga dengan baik. Pertanyaannya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 menjabarkan tentang tata ruang wilayah kota tahun 2014-2034. Termasuk rencana pengembangan kawasan pesisir strategis. Namun demikian, pembangunan wilayah pesisir Surabaya dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan, sanitasi lingkungan yang perlu penataan yang baik, serta ancaman kerusakan lingkungan. Selain itu, adanya rencana Surabaya Waterfront Land atau SWL sebagai proyek strategis nasional juga memerlukan penyiapan desain kebijakan pembangunan yang integratif, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Pertanyaannya, bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, bagaimana desain kebijakan serta langkah strategis dan konkret apa saja yang akan saudara lakukan terkait pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan agar berdampak positif tidak hanya pada kemajuan kota Surabaya, namun bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan pesisir kota Surabaya. Waktu dimulai 3 menit setelah gong berbunyi. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perizinan pesisir sampai dengan sekitar 12 mil itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya. Tapi yakinlah, ketika kami menjadi wali kota, maka kami pasti akan mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di kota Surabaya. Apa itu? Mangrove. Hutan mangrove kita akan pertahankan, karena mangrove itulah yang mempertahankan dari abrasi, dari banjir, dari kita mempertahankan biotanya, kita mempertahankan flora dan faunanya. Karena seperti apa? Mangrove kita jadikan sebagai tempat wisata untuk menjaganya. Sehingga saya katakan ekonomi green ekonomi. Itulah yang kita lakukan, bagaimana UMKM bergerak bersama. Kita juga mengatakan bahwa pesisir itu adalah saudara-saudara kita nelayan, yang harus saya sangat bangga betul bagaimana perjuangannya. Kita buat blue ekonomi. Nelayan bahkan kita bantu hari ini dengan memberikan perahu yang kita berikan fiberglass, karena kami tidak ingin melihat saudara kami sebagai nelayan yang berjuang yang luar biasa, kami hanya diam saja. Maka kita berikan bantuan itu untuk nelayan. Bahkan kami membuka bahan bakar khusus untuk nelayan yang solar agar mereka tidak mendapatkan yang subsidi. Dan itu kita lakukan. Bagaimana kita mengolah sampah menjadi energi. Dan itu kita selalu mengatakan itu adalah ruang terbuka hijau yang kita pertahankan, dan bagaimana kita menggunakan berbasis listrik kendaraan karena kita cinta lingkungan ini. Jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang rusak. Dan kita juga melakukan pelaksanaan layanan transportasi publik yang kita akan mengatakan kita tidak bisa sendiri, tapi kita bergerak dengan penunjang-penunjang kota Surabaya. Ada Gresik, Lamongan, Mojokerto, yang di situ kita akan ada kereta listrik LRT, kereta listrik yang kita lakukan dengan siapa? Dengan Gresik, dengan Sidoarjo. Kita kerjasama dengan provinsi yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang akan beroperasi tahun 2027. Ini menghilangkan yang namanya polusi. Bagaimana kita bergerak bersama? Tidak bisa kita sendiri, tapi kekuatan-kekuatan kebersamaan inilah yang akan kita bangun. Dan bagaimana kita menggerakkan pergerakan pesisir para nelayan agar apa? Keluarganya, istrinya bisa bergerak. Maka kita bangun infrastruktur seperti di Pula, mereka bisa berjualan di sana. Karena jangan sampai ketika ada pembangunan maka tidak bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ketika kita bicara pesisir, maka nelayan, istri nelayan menjadi tujuan hidup kita, membahagiakan mereka sebagai pemerintah kota Surabaya. Karena itulah
kita akan komitmen menjaga ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di kota Surabaya ada 20%, lebih 21% hari ini. Itulah komitmen pemerintah kota Surabaya. Maka kita akan mempertahankan yang namanya ruang terbuka hijau, kita akan mempertahankan mangrove, agar apa? Agar tidak ada banjir, abrasi bisa menahan. Itulah komitmen yang akan kita lakukan di kota Surabaya. Intinya, pembangunan apapun di Surabaya yang mengenai masyarakat Surabaya harus bermanfaat bagi rakyat Surabaya. Waktu habis. Terima kasih untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan terakhir dari panelis untuk debat publik malam hari ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, data per 21 Februari 2024, jumlah peserta didik SMA, SMK atau sederajat sebesar 57.080. Artinya usia Gen Z yang akan masuk ke dunia kerja atau studi lanjut yang sangat tinggi ya di Provinsi Jawa Timur. Percepatan reformasi kebijakan layanan pendidikan dan layanan publik diharapkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan bermutu dan lulusan keterserapan tenaga kerja. Sebab Gen Z di era saat ini tidak mau susah mencari pekerjaan, tidak suka kerja berat tapi ingin hasil atau gaji yang tinggi, sementara kurang memiliki skill dan kompetensi. Pertanyaannya, apa kebijakan strategis dan langkah prioritas dalam reformasi layanan pendidikan dan kesejahteraan di kota Surabaya? Waktu Anda 3 menit dimulai ketika gong berbunyi. Terima kasih. Jadi pendidikan ini memang menjadi prioritas karena ini program nasional. Pendidikan dengan akses yang mudah dan dengan kualitas yang bermutu. Ini adalah cita-cita daripada kita semua. Oleh karena itu SD, SMP ini adalah kewajiban kita untuk membebaskan biaya sekolah. Bahkan pemerintah kota telah memberikan bagi warga miskin yaitu seragam, sepatu, bahkan buku pun kita beri. Tidak itu saja, maka yang SMK dan SMA ini bukan merupakan domain pemerintah kota Surabaya. Tetapi bagi warga kota Surabaya, sing anak-anak jangan sampai enggak putus sekolah. Ini menjadi prioritas kita berikan suatu beasiswa, namanya beasiswa pemuda tangguh. Mereka kita beri sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Tetapi bukan cuma di SMA. Anak-anak kuliah, sing kuliah, arek pinter, sing enggak duwe biaya, begitu masuk pada semester kedua, mereka akan kita berikan beasiswa. Transportasi 500 dan biaya yang namanya untuk administrasi lainnya setiap semesternya kita beri, dan ini kita sudah berjalan sekian tahun. Dunia pendidikan bagi kita merupakan juga kita beri bimbel gratis di Balai RW. Balai RW tempat untuk berkumpul anak, sekian ribu Balai RW sudah kita perbaiki. Bahkan nanti di tahun berikutnya semua Balai RW kita akan beri AC. Supaya apa? Supaya mereka belajar dengan baik, ngaji dengan enak, dan berkumpul pelayanannya bisa melayani dengan baik pula. Oleh karena itu ada satu contoh, ini anak yang kuliah bahkan sambatan ke saya, Cak, aku gak iso terusno sekolah gara-gara gak iso ngelanjutno biayai kuliahku. Ini ibunya buta dan sebagai tukang pijet, maka kita beri
suatu saran wis kon meloo beasiswa pemuda tangguh supaya apa? Supaya kuliahmu iku enggak putus. Inilah yang menjadi kepedulian kita kepada kita semua. Kok terima kasih. Kok tegang kabeh ya aku lak ngomong ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Terima Pak kasih, terima Armuji, kasih. terima kasih. Pak Eri, terima kasih. Ya, Dan pemirsa, sekaligus juga hadirin yang kami hormati, masih ada segmen 5 di mana nanti para panelis akan menjawab para paslon akan menjawab 2 pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis yang terangkum dari aspirasi masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, masih bersama kami dalam agenda debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024.